Nanti ngomong sama ini aja Pak. Kamera 2. Iya, nanti dimatiin. Izin majelis, ada persoalan dengan perekaman. Kameranya. Ya, bentar, kami menanyakan ada persoalan dengan perekaman. Tidak, saya tidak mengizinkan. Iya, kami udah ngajukan majelis. Oh, siapa? Loh, kami udah mengajukan surat permohonan dari sejak awal persidangan. Belum mendapatkan, Pak. Loh, majelis cek ke ini, ke surat menyurat kami. Bapak sekarang sidangnya pengucapan, ya, Pak. Ya, Pengucapan itu hanya untuk mendengarkan. betul. Ya sudah, Pak. Itu Loh, aja ya. kami kan punya hak Pak untuk menanyakan. Enggak. Anda punya hak Ya. mengajukan permohonan untuk diterima dan tidak. Majelis tidak tunduk pada Perma 5 2020. Tidak. Tidak tunduk. Tidak. Oh, sudah, oke. Ya. Silakan dilanjut majelis. Baik, terima kasih atas kehadiran undangan para pihak dan tergugat dari pada Energi tanggal 26 Juni 2006. Masih ulangi, tanggal 25 Juni 2006 Majelis 13 akan melaksanakan sidang pengucapan putusan atas 2 sengketa gugatan yang diajukan oleh PT Broadcom Service Indonesia atas gugatan yang terregister dengan nomor sengketa 0800831.99/2024 dan sengketa nomor 011263.99/2024 dan dinyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Aplikasi yang hadir dari tergugat silakan sebutkan, Pak. Nggak hadir tergugat. Dari tergugat silakan, Pak, sebutkan nama. Baik, terima kasih Majelis Hakim yang terhormat. Penggugat yang hadir pada persidangan hari ini diwakili oleh Dr. Alessandro Rey dan pendamping. Pendampingnya kuasa hukum juga? Bukan majelis. Apakah majelis punya masalah juga dengan itu? Tidak masalah. Oke. Pak duduk aja, tenang dengarkan Pak ya. Izin majelis. Majelis akan membacakan lengkap putusannya. Ya, saya baru mau mengatakan apakah kalau dibaca bisa disetujui kalau saya tidak baca secara utuh, Pak? Majelis tahu nggak normanya? Bunyinya kan jelas ya? Baik. Ya, pasal 83 jelas bunyinya. Ya. Majelis akan ucapkan selengkap mungkin, tapi yang penting-penting ya. Kalau untuk hal-hal yang lain, saya rasa nanti silakan Anda nilai sendiri. Semuanya majelis nggak penting, bukan Ya, penting ya. dan tidak penting. Pasal 83 bunyinya begitu. Sudah sidang pengucapan putusan, Anda diundang untuk duduk dan mendengarkan, Pak. Kalau ada pelanggaran hukum acara majelis, Nanti, ya. itu nanti setelah sidang pengucapan sudah jalan, baru Anda tahu ada pelanggaran atau tidak kan, Pak? nggak juga majelis. Contohnya ada perubahan majelis saja kan kami perlu tahu. Bapak duduk dengerin dulu Pak ya. Saya sudah berbaik loh Pak mengundang Anda dan saya sudah terima kasih loh Bapak hadir. Ya Pak ya. Kapan saya ngucapnya kalau Bapak protes terus. Gitu loh Pak. Oke Pak ya. Duduk dengerin. Udah dibuka nih sidangnya Pak. Ini semua tercatat kok yang berada. Ya nanti kami cek kalau tercatat atau tidak di berita acara. Pertama adalah putusan nomor bapaknya. Putusan nomor PUT 00099-2024/PP-M13A/2026 demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Izin majelis, mohon izin sekali lagi. Tadi Jangan izin. Tadi kan kami sudah sampaikan ada perubahan majelis. Kami sampaikan di awal.
Kata majelis tadi, lihat nanti kalau sudah selesai. Kalau sudah selesai kan nggak perlu lagi. Ini kan ada perubahan majelis nih. Dulu ada Pak Budi kan di sini. Makanya kami sampaikan di awal. Ini jadi kalau gini caranya nggak jadi loh Pak. Loh. Pengucapan putusan. Bukan Pak, kan hukum acaranya jelas di Per 3 2016. Kalau ada perubahan katanya disampaikan. Nanti Pak disampaikan di belakang ada Pak di sini. Loh, bukankah itu disampaikan di awal Pak? Pasal 17 bilangnya begitu Pak. Majelis nyatakan sidang diskors dulu. Apa Pak? Sekarang sampaikan Pak. Iya, Ini tadi baru sekali kejadian majelis membaca putusan dipotong. Makanya saya nggak kaget, makanya saya skors. Oke, sekarang ada apa Pak? kami juga baru kaget Pak menghadapi persidangan seperti ini Pak dari 20 majelis yang lain. Biasanya kalau sebelum dimulai kami kan menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan formalitas dulu. Misalnya tadi kami melihat bahwa ada perubahan susunan majelis. Kami sampaikan dulu nih, biasanya kan dibacakan di awal majelis, nggak pernah ada di akhir itu. Pasal 17 bilangnya gitu majelis. Oke, ini agak sedikit unik. Ini unik, coba majelis baca dulu deh. Nanti akan ada Pak di belakang, di bagian belakang yang harus dibaca pertama itu kepala putusan dan nomor putusan Pak. Bukan majelis, di persidangan manapun ketika ada perubahan itu disampaikan di depan. Saya minta izin kepada pemohon ini, saya menyelesaikan dulu, baru nanti dipotong Pak. Kalau ini nanti nggak akan terusah, kalau nggak sampai ending di sidang ini. Penggugat sudah sampaikan di muka, tapi majelis mengatakan nanti. Penggugat bertanya, majelis. Tentang apa sih? Tentang apa? Yang Kan penggugat bertanya, majelis, bukankah pada waktu pemeriksaan di awal yang kemudian majelis mengusir penggugat di tengah jalan, majelisnya berbeda dengan yang sekarang? Penggugat bertanya. Nanti ada di sini disebutkan. Ada kan? Makanya saya bilang, Pak, izinkan saya menyelesaikan ini, saya ucap dulu. Izin majelis bukan di putusan, hukum acaranya pasal 17 Per 3 2016, persidangan onsite majelis ya. Kalau ada perubahan majelis disampaikan kepada para pihak. Tolong dimatikan mic-nya, saya akan menyelesaikan sidang ini. Saya bacakan, saya harus menyelesaikan pengucapan putusan, Pak. Saya nggak menerima perdebatan di saat sidang pengucapan putusan. Betul, Ya, iya kan? tapi kan majelis melanggar mic-nya. hukum acara kan, kami ingatkan. Ya, siap. Terima kasih, diingatkan. Nanti ada lihat melanggar hukum acara gimana ya? Sudah kami lihat majelis. Iya, terima Ya. kasih, diingatkan. Majelis mengusir kami pun sudah kami lihat, kami sudah catat kok. Oke, apa? Ya Pak, nanti kita bertemu di KY majelis. Silakan. Ya. Silakan. Aku tuh sangat terbuka, Pak. Iya betul. Sangat terbuka saya. Makanya kami sampaikan majelis karena Ya. sangat terbuka. Makanya ini saya selesaikan dulu. Nanti silakanlah, hak hukum Bapak akan sangat saya hormati. Saya sangat menghormati hak hukum Bapak. Demikian juga Ya, Pak, kami ya. majelis. Makanya ini saya selesaikan dulu gitu loh, Pak. Kalau Bapak potong terus, kapan saya selesainya ngucap ini? Karena begini majelis, persidangan sebelumnya kan majelis sudah mengusir kami, lalu Iya, mengundang kami Anda lagi. tidak, ini tata tertib. Menurut majelis, menurut kami bisa membuktikan Iya, tata tertibnya. Silakan, nggak apa-apa. Ya kan kita berbeda kan? Dan saya nggak akan berdebat lah itu. Ya. Sekarang saya hanya minta tolong Bapak dengerin aja. Bapak diundang hanya untuk mendengarkan pengucapan putusan. Betul, makanya tadi Ya. penggugat tanya di depan Itu majelis. ya. Sekurang saya cabut, saya lanjutkan ya Pak. Ya silakan, tapi sudah sampaikan tadi. Makanya tadi penggugat tanya, majelis dibacakan nggak saya secara- minta panitera matikan mic-nya. Karena kalau tidak, aku nggak mau. Aku mau terbuka aja. Ini matiin dengan sengaja Pak. Aku nggak. Karena apa, saya tidak mau terpotong kalau saya sedang baca pengucapan. Karena penggugat sudah sampaikan, majelis tidak mendengarkan. Kalau kecuali di depan majelis penggugat tidak sampaikan. Baik, skor cabut. Majelis lanjutkan pengucapan. Memeriksa dan memutus sengketa pajak pada tingkat pertama dan terakhir dengan acara biasa mengenai gugatan terhadap surat kepala kantor pelayanan pajak Madya Jakarta Pusat nomor S9/1/KWB/0612/2024 tanggal 5 September 2024 perihal pemberitahuan pemeriksaan lapangan yang terdaftar dalam berkas sengketa nomor 00831.99/2024 PP telah mengambil putusan
sebagai berikut dalam sengketa antara PT Broadcom Service Indonesia NPWP 02952 100.2 strip 029.00 garing 02.952.100.2 strip 029.000 garing NETKU garing 029522000000000, beralamat di Jalan KH Zainul Arifin nomor 1F Pekojo Jakarta Pusat dan alamat korespondensi Jalan Menteng Utama Blok FB 11 nomor 19 Ciputat Timur Pondok Raya Jakarta Selatan dalam hal ini diwakili oleh Alexander Ray yang diberi kuasa oleh Freddy Kurniawan Erdianto selaku Direktur berkat surat kuasa nomor 0181 SK PT SBSI garing Romawi 9 garing 2024 tanggal 24 September 2024. Selanjutnya dalam persidangan dihadiri oleh nama Alexander Ray, jabatan kuasa hukum, izin kuasa hukum Cap 803 garing BP garing IKH garing 2023 garing tanggal 8 Juni 2023 berdasarkan surat kuasa nomor 0181 garing SK garing PT BSI garing 9 garing 2024 tanggal 24 September 2024 untuk selanjutnya disebut sebagai penggugat. Laman Direktur Jenderal Pajak Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 4042 Jakarta dalam hal ini diwakili oleh Doni Firmansyah penalah keberatan, Berry Harmaili penalah keberatan dan Fikri Adi Susanto penalah keberatan berdasarkan surat tugas terakhir nomor ST 295 garing PJ 06 garing 2025 tanggal 25 Februari 2025 untuk selanjutnya disebut sebagai penggugat. Pengadilan pajak tersebut telah membaca penetapan ketua pengadilan pajak nomor PEN 1391 garing PP garing PR garing 2024 tanggal 13 November 2024 junto PEN 159 garing PP garing PRB garing 2026 tanggal 17 Juni 2026 telah membaca surat gugatan penggugat nomor strip tanggal 4 Oktober 2024 telah membaca surat tanggapan nomor TG 145 WPJ 06 garing 2024 tanggal 8 November 2024 telah mendengarkan keterangan para pihak yang bersengketa di persidangan, telah membaca dan memeriksa bukti-bukti tulis maupun surat lain yang disampaikan pada pihak di persidangan tentang duduk perkara. Menimbang surat permintaan penjelasan data dan atau keterangan nomor S821 garing P2DK garing KPP garing 0612 garing 2023 tanggal 9 November 2023 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Pusat. Menimbang tanggapan atas SP2DK berupa penjelasan atas data dan garing atau keterangan tanggal 1 Desember 2023 diterbitkan penggugat yang pada pokoknya telah menjawab seluruh pertanyaan tergugat dalam SP2DK. Menimbang surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Pusat nomor S918 garing Diksis garing KPP garing 0612 garing 2024 tanggal 5 September 2024 berkat pemeriksaan pelaksanaan pemeriksaan